Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, ini ada yang berubah. Kalau tadi di sini ada Pak Sutarno, ini sekarang sudah berganti dengan Mas Opi atau Pak Opi nih saya panggilnya. Mas aja. Mas aja. Kalau Pak Ketuaan kayaknya ya, sama seperti mereka. Tim gaek. Gak mau disamain sama yang lain ya. Tim gaek mereka. Oke. Mas Opi, apa kabar Mas Opi? Alhamdulillah baik. Mas Opi di sini sebagai penulis skenario sama DOP, Director of Photography. Oke. Gimana Mas Opi pendapatnya mengenai film Sulasi ini? Kalau suruh berpendapat, sebenarnya berpendapat orang lain ya. Enggak, saya pengen dari Mas Opinya. Yang pertama tantangan pastinya. Saya dikasih kepercayaan untuk menulis Selasih ya. Ide cerita dari Pak Ahmad dan agak ya sedikit berat sih sebenarnya ya, karena itu kan sebuah cerita tutur ya. Yang istilahnya sudah berkembang dan banyak orang yang tahu untuk sintren itu seperti apa, kemudian kisah cinta Sulasi Selanjana itu seperti apa. Dan akhirnya dari beberapa yang saya baca dan saya dengar, akhirnya muncullah Sulasi Kasih Tak Sampai. Oke. Dan itu merupakan cerita yang keren menurut Mas Opi. Cerita yang menantang. Cerita yang menantang. Iya. Cerita yang menantang, luar biasa. Karena istilahnya kan banyak pendapat mengenai kisah cinta Sulasi Selanjana itu seperti apa sih? Iya. Kadang punya versi masing-masing. Benar. Dan ini yang saya keluarkan yaitu versi dari beberapa literasi yang saya baca, dari beberapa cerita yang saya dengar. Keluarlah Sulasi Kasih Tak Sampai. Disatukan ya, dari beberapa tadi yang dibaca itu sendiri. Karena memang pengertian atau cerita mengenai Sulasi ini di berbagai daerah itu memang berbeda-beda. Benar seperti yang dikatakan dengan Mas Opi, seperti itu. Tapi ini mengambil beberapa beberapa cerita digabungkan menjadi satu, menjadilah Sulasi Kasih Tak Sampai seperti itu ya Pak ya. Pak Ragil, untuk persiapan yang dibutuhkan dalam memproduksi film Sulasi Kasih Tak Sampai ini sendiri sebenarnya apa saja sih? Mulai dari pra-produksinya bahkan sampai pasca. Ngeri saya kalau Kenapa? Enggak, itu masalahnya salah satu hal yang terngeri mungkin Pak. Kenapa? Sesuatu hal yang ngeri untuk sebenarnya kita sampaikan, tapi oke lah, sebenarnya nggak apa-apa ya. Ngeri-ngeri sedap loh itu. Ngeri-ngeri sedap. Dan bagaimana gitu. Kita prepare 10 hari. Prepare-nya 10 hari. 10 hari. Itu apa saja yang dipersiapkan? Mulai dari tim, kemudian naskah, sampai dengan kita latihan reading dan pemeranan itu. Reading dan pemeranan itu hanya 2 hari, plus selama di venue. Jadi konsep yang kita bangun saat itu bukan kok kita sebuah production house, bukan, tapi kita sama-sama belum tahu kapasitas dan kualitas kita masing-masing, sehingga kita namakan konsepnya workshop on the spot. Jadi ayo kita belajar bersama. Dan itu bersifat dadakan? Dadakan itu tadi, karena dadakan dan kejar tayang. Untuk durasi 60 menit lagi, yang sangat panjang, memang luar biasa. Tapi ya alhamdulillah apapun hasilnya, dengan segala rintangan yang ada, dengan antara lain ya rintangan itu ada cuaca, karena sudah mulai musim penghujan saat kita take shoot, kemudian venue yang termasuk 10 hari itu kita hunting venue. Oh, itu sudah termasuk huntingnya juga? Termasuk hunting venue. Jadi itu luar biasa, makanya saya yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan artistik ini, saya dan teman-teman akhirnya yuk kita bangkit bersama, kita bangun bersama, kita satukan visi, kita satukan misi, kita workshop. Kita ini workshop on the spot, jadi kita langsung hasil dari workshop itu menjadi sebuah film. Dan saat kita berproses, kita seperti nggak punya beban bahwa ini harus targetnya seperti ini. Target ya tetap ada ya, target tetap ada, tapi kita enjoy saat kita di lapangan itu, kita enjoy, itu aja. Yang paling berarti penting. Persiapannya tadi sekitar 10 hari ya untuk prepare-nya. Dan yang lebih ngeri lagi Mbak,
kita menggunakan 3 kamera yang mereknya berbeda. itu ya tantangan banget. Itu yang Tantangan secara teknis ya. Selain istilahnya 3 kamera yang mereknya berbeda gitu ya, lighting juga kan minim banget gitu ya. Itu makanya ya gimana caranya lah, istilahnya pakai feeling aja ketika itu. Dan istilahnya yang seperti tadi Pak Ragil sampaikan itu bahwa untuk 10 hari persiapan, kemudian tim itu kan juga masih banyak yang baru dan banyak yang belum kenal satu sama lain, kapasitasnya seperti apa, kemudian cara kerja mereka itu seperti apa. Cuman ya akhirnya ya seperti yang tadi disampaikan, kita jalanin ataupun kita kerjakan dengan happy. Ya, karena memang kalau dikerjakan dengan happy hasilnya juga pasti akan maksimal. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita kerjakan dengan terpaksa di awal itu pasti nggak akan oke. Dan profesional bagi kami itu bukan masalah nilai uang, tapi profesional bagi kami adalah komitmen. Mungkin karena itu jenengan dipercaya untuk. Nah itu dia, ada alasannya kenapa Pak Ragil ditunjuk seperti itu ya. Iya, memang kadang-kadang sering saya ditunjuk untuk hal-hal yang sifatnya survival gitu. Karena memang mungkin kesannya memang sudah terbiasa dengan hal yang menantang-menantang seperti itu Pak Ragil. Kesulitan kita memang awal-awalnya adalah memanage tadi, mengelola teman-teman SDM, mengelola SDM itu yang saya sangat khawatir sekali karena belum pernah loh, kita belum pernah, apalagi outdoor dan kita nginap di venue. Luar biasa itu sekali sesuatu yang pengalaman yang asik sebenarnya. Asik. Proses yang panjang dengan pengalaman yang luar biasa. Begitu. Baik Pak Ama, untuk proses yang sepanjang tadi dengan durasi film 60 menit itu, apakah Pak Ama juga menemani setiap prosesnya Pak? Kami tidak sebetulnya. Kami sebetulnya kan iya tahu ya, tapi kami tidak menemani secara fisik dan kami komunikasi. Tapi kami kan hanya membuat sebuah gagasan cerita yang kami bagaimana cerita tutur ini bisa diangkat. Memang selalu cerita tutur selalu beragam ya. Tetapi kami yakin Mas Ragil dan teman-teman komunitas, walaupun ini tidak atas nama Dewan Kesenian, tapi Mas Ragil sebagai ketua Dewan Kesenian, kita yakin dia punya jaringan teman-teman. Memang menarik ketika mereka dengan perspektif yang masing-masing, tetapi ini menjadi satu, mungkin ini pelajaran yang paling penting bagi kita, bagaimana kita membangun sebuah kerja bareng. Nah ini yang nanti harus berlanjut, tidak dalam satu film ini, tetapi inilah film saya ketika menonton hasilnya ya kami senang, kami sangat bangga, walaupun kami tidak puas. Sebab bagi saya kata puas itu nanti kita berhenti. Iya. Gitu ya. Jadi, berarti seperti yang disampaikan dengan Pak Ama bahwa harus ada keberlanjutannya. Ada keberlanjutan. Berarti nagih ya? Iya. Produksi bareng ini nagih ya? Iya. Cuma tinggal supportnya ini. Enggak. Cuma kalau Ilma bilang nagih ya, ini satu juga kayaknya agak bingung yang pajak sana gitu. Kenapa? Nggak tahu gitu. Takut ya, ditunjuk lagi takut ya? Enggak, begini, kita ada komit tim yang kemarin tim artistik di workshop on the spot Sulasih ini, itu ternyata sampai sekarang itu merasakan sebuah saya langsung merinding nih, belum disebutin. Apa ya? Mungkin lebih tepatnya orang ketemu sedinowe kecut mbak. Ringan. Iya. Jadi rindu. Ada kerinduan apa? Suasana. Kerinduan suasana saat kemarin produksi ini. Dan memang kadang-kadang ujung-ujungnya pada terus melihat saya, Pak terus piye, terus arti mengke wae kok terus piye. Akhirnya mungkin nanti beberapa hari ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Saya punya konsep laboratorium ya, jadi untuk sinematografi itu kita perlu laboratorium sebenarnya. Ya, konsepnya tetap workshop. Mungkin kita bikin film sebagai penulis cerita, yuk nulisal. Nanti kita bahas. Kemudian nanti yuk kita bikin produksi. Tapi produksinya siapa ini? Salaman Kenceng Production. Salaman Kenceng Production. Tidak ada apa-apa, paling hanya ada kopi sama cemilan saja. Dan
mungkin film ini tidak harus panjang, mungkin film pendek untuk durasi 5 sampai 10 menit dengan tetap menggunakan tadi kamera yang mereknya berbeda sehingga untuk lebih menantang lagi ya. lebih menantang di editor. Menantang di editornya, nanti biar editornya kepalanya botak. Dan ini mungkin laboratori ini maksud saya tidak ada target apa-apa, tapi memang targetnya satu, kita bergerak, yang kedua coba kita membuat produksi apapun hasilnya, yang ketiga kita berlatih. Berlatih. Yang tim produksi nanti ya berlatih mengelola, yang DOP nanti juga bagaimana egonya DOP itu nanti biar bisa selaras dengan egonya sutradara, dengan kamera yang lain, dengan penata artistik lain yang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti tadi Mbak bilang, memiliki ego masing-masing, tapi bagaimana bisa menyatu dalam sebuah karya bersama. Baik, itu Gitu, artinya akan ada banyak lagi pemirsa anakan-anakan dari Sulasi ini ya, maksudnya film-film lain. Iya. Dari Sulasi. Dengan konsep laboratorium, Mbak. Iya. Kalau untuk produksi sesungguhnya, workshop on the spot yang sesungguhnya nanti kita menunggu yang tidak salaman kenceng production. Baik, kita tunggu pokoknya ya, kita tunggu saja. Kita sudah terbatas waktu sepertinya, jadi kita harus akhiri. Padahal saya masih pengen banyak ngobrol sama Mas Ovi ya. Di belakang aja. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Ovi, Pak Ragil dan juga Pak Ama yang sudah hadir memberikan informasi mengenai film Sulasi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Sekali lagi terima kasih banyak pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan juga teman-teman pamit. Wassalam, sampai jumpa.